Masih bersama dengan Pak Hengki Luntungan, pendiri Partai Demokrat, dan Pak Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Sementara itu, tenaga ahli KSP Ali Mukhtar Ngabalin tidak dapat melanjutkan dialog karena ada keperluan lain. Saya kembali ke Pak Hengki. Pak Hengki, kemudian banyak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan saja Pak Muldoko sebagai KSP agar supaya tidak lagi dikait-kaitkan dengan pihak istana. Bagaimana menurut Anda? Ya nggak bisa dong, itu prerogatif presiden untuk masa diminta-minta gitu ya. Sudahlah, karena ini loh, mengangkat dan memberhentikan seorang pembantu presiden adalah hak prerogatif presiden. Paham nggak teman-teman ini atau enggak? Masa presiden diminta memberhentikan Pak Muldoko, sementara kejadian Pak Muldoko itu dalam Partai Demokrat itu kan pribadi. Jadi bukan kerana kepala KSP yang kemudian sudah tahu KSP sebagai ketua partai itu enggak lah. Tetapi pribadinya, tapi kebetulan dia kan yang mau menolong. Ketika barang ini sudah mulai hancur, kami dan teman-teman itu berupaya mencari siapa yang mampu menyelamatkan. Tapi ketika beliau ketemu dan kemudian mau menyelamatkan, kenapa tidak? Ayo kita bersama lah kita bikin partai ini. Jadi kapan partai kita apabila tidak ada kepemimpinan yang kan kita melihat kan dia periode terakhir. Karena kita turun dan turun. Nah, untuk mengantisipasi ini, tentunya kan kita harus berpikir lebih jauh. Apa sih persoalan dan apa salahnya kalau kita meminta kepada seseorang yang kita anggap memiliki kredibilitas yang terukur, sehingga harapan kami ini dan sebagai pendengarnya satu mengembalikan citra Partai Demokrat sesuai dengan jiwa semangat perjuangan Partai Demokrat sesuai misi dan visi sebagai partai politik. Baik, saya ke Pak Herzaki. Pak Herzaki, kalau tadi disampaikan besok rencananya kepengurusan versi KLB Deli Serdang akan didaftarkan ke Kemenkumham. Apa langkah yang akan diambil oleh Partai Demokrat? Ya, kalau kami ingin klarifikasi dulu Mbak, sementara ini ada manipulasi ini soalnya. Pertama adalah ya beda kasusnya Pak Muldoko ya, orang luar boleh masuk diajak dan kemudian dulu Pak SBY diajak. Itu omong kosong luar biasa, karena Pak SBY itu adalah penggagas Partai Demokrat. Banyak catatan sejarah bertebaran, Pak. Ya, pasca kekalahan Bapak SBY dengan Pak Hamzahas di sidang MPR, beliau bertemu dengan Pak Fenci Rumangka. Ya, kemudian dibentuk ada namanya Krisna Bambu Apus. Pak Hengki nggak tahu, karena Pak Hengki hanya diajak mendaftarkan. Partai ini dinotaris tanggal 10 September. Ada tuh di bulan Agustus banyak sekali pertemuan, banyak sekali satu sejarah. Ya kan? Dan kemudian ada namanya Pak Fenci Rumangkang. Masih ada saksi hidupnya juga Pak Wayan ada. Pak Herzaki, mohon maaf saya potong. Pak Herzaki, kita sudah sering sekali membahas mengenai sejarah dari Partai Demokrat. Kita dibatasi oleh waktu. Pertanyaan saya, manipulasi aja. Oke, itu sudah sering sekali kita bahas. Pertanyaan saya, apa yang dilihat dari pihak Anda sebenarnya dengan penunjukan Pak Muldoko dari lingkaran istana? Apa sebenarnya akan bermuara kemana? Apakah ini akan menjadi akuisisi partai, kemudian akan jadi kendaraan politik? Ya ini Mbak, ini yang sangat jelas memang tujuannya bolak-balik disampaikan kepada kader-kader kami pemilik suara sah yang menolak hadir di KLB abal-abal meskipun sudah diancam bolak-balik oleh pihak pelaksana KLB ilegal itu. Mereka selalu bicara dan juga pada saat dipertemukan dengan Pak Muldoko waktu itu, ini adalah katanya menjadi kendaraan Pak Muldoko menuju calon presiden 2024. Menuju calon presiden 2024. Kita ke konfirmasi ke Pak Hengki. Belum selesai Mas, belum selesai. Ini yang menjadi masalah bagi kami adalah ya selalu alasannya ingin mengganti ketua umum AHY ini seakan-akan katanya kerusak Demokrat ini, hancur. Ya, padahal jelas-jelas pilkada menang besar, Mas. Elektabilitas berbagai lembaga survei sejak Oktober sampai Februari itu meningkat drastis di zaman Mas AHY. Dan kemudian yang ketiga, tolong kita ini lagi bagus kok ujuk-ujuk pada orang yang nggak pernah jenak ini sebelumnya muncul, datang lagi dan bilang cinta Demokrat. Pak
terakhir. Silakan, kita dibatasi oleh waktu, Pak Herzaki. Oke. Pak Hengki, Anda kemana 2019? Nggak, Anda kemana 2019? Oke, saya beri kesempatan ke Pak Hengki. Pak Hengki, tanggapan Anda, benarkah ini akan jadi kendaraan politik untuk pemilihan presiden 2024? Pak Hengki. Pak Hengki nyalek suaranya hanya 670. Pak Hengki, silakan. Nggak pernah muncul di dapil. Lalu kenapa pujuk-pujuk merasa yang paling punya jasa dan mau merasa memperbaiki Partai Demokrat? Nggak pernah muncul di dapil. Oke, Pak Hengki, silakan tanggapan Anda. Inilah akibatnya sudah bersentuhan dengan kekuasaan. Ya, sudah dapat insentif kekuasaan. Sudah harus saya jawab. Silakan Pak Hengki. Suruh Pak Wayan datang ketemu saya. Pak Wayan saya yang bawa masuk ke Partai Demokrat. Itu agak tahu. Jadi jangan berbohong. Kedua, Om Fensi kenal Pak Bambang Yudhoyono itu pada tahun 2000 awal. Pada tahun 2002 awal. Pak Wayan saya yang bawa masuk Partai Demokrat. Dan 7 profesor bersama dengan beliau. Anda nggak usah lah bilang manipulasi. Anda kan nggak mengerti. Pak Bu Afif lah, saya ini pelaku. Saya pelaku sejarah. Jadi saya yang melakukan. Anda kan tidak tahu apa-apa. Anda ada di mana di tahun-tahun itu. Ya. Jadi nggak usah lah bilang saya manipulasi. Anda yang manipulasi dan SBY yang berbohong. Saya pelaku. Baik Pak Hengki dan Pak Herzaki. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak Hengki dan Pak Herzaki. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Ainus Sore. Pak Hengki Luntungan, pendiri Partai Demokrat, dan Pak Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.